Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Mas. Baik. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Baik. Baik. Nah, kemudian bagaimana progres dari artikel Bapak Ibu? Apakah di malam ini sudah siap submit, Bapak Ibu? Sedang mengerjakan untuk submit ini. Sedang nyari referensi. Baik, Bapak. Iya, Pak. Sudah berapa persen, Bapak Putu? Sepertinya sekitar 70%. 70%. Baik, 30% lagi, Bapak. Yang lainnya. Tujuh- 70% menurut saya, mungkin 50% menurut Mas Aku. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu kerjakan artikelnya kalau belum selesai. Kemudian, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Kita ulas dari pertemuan pertama sampai ketujuh. Apakah ada yang materi yang belum paham atau sudah paham semua Bapak Ibu? Silahkan, boleh. Kalau Bapak Ibu mau tanya di pertemuan pertama, kedua, sampai ketujuh, silahkan. Mohon izin, Mas. Ya, Ibu Laila. Iya, saya masih bingung di yang susunan badan ini loh, yang mulai dari introduction sampai conclusion gitu. Yang di bagian introduction itu kan ada apa? Kayak yang jam pasir ya, yang Ya. dia luas dulu, terus menyempit, terus meluas lagi. Nah itu untuk diterapkan di variabelnya yang saya agak masih apa kurang ini ya, apa namanya, masih bingung gitu, karena kayak misalnya kalau dicontoh itu kan di digital marketing itu kan satu dua tiga itu kan masih digital marketing gitu ya. Iya, Ibu. Sedangkan kan kayak saya tuh kan ada 7 variabel. Nah, apakah eh, apa namanya, di 7 variabel itu digunakan pola yang sama, terus nanti dimulai lagi dari awal, terus variabel awal terus begitu, terus variabel ketiga terus begitu, terus apakah dari awal tuh dibuat dulu, tapi gimana gitu, saya itu masih bingung juga. Jadi saya masukinnya, saya kayak yang masih apa ini, saya taruh di mana, terus saya mulai mulai apa menyempitnya di mana gitu loh, Mas. Itu paling eh, itu sih yang masih saya bingung ya gitu. Baik, Ibu. Jadi, variabel yang paling umum dulu, Ibu. Misalnya, contoh ketika Bapak Ibu akan menilai apa ya, kelayakan pelayanan rumah sakit. Nah, di paragraf pertama di bagian what is known atau kalimat positif, kita bisa berbicara tentang rumah sakit yang paling umum dulu. Nah, misalnya rumah sakit adalah apa ya? Tempat pelayanan untuk pemeriksakan kesehatan. Nah, itu kan paling umum. Nah, kemudian lebih mengkerucut nih, Bapak Ibu. Mungkin dari segi pelayanannya atau mungkin dari segi infrastrukturnya bagaimana. Nah, nanti lebih mengkerucut, Ibu. Jadi bisa variabel yang paling umum dulu, lebih mengkerucut. Jadi menjadi kalimat atau paragraf yang mengalir nantinya. Apakah masih bingung Ibu Laila?
masih bingung Mas. Oke. Jadi kan gini, awalnya tuh kan kayak misalnya yang saya pakai itu kan ada beberapa model ISAS Iya, ditambah dengan entrepreneur literasi sama sustainability awareness. Tetapi kan ini dalam konteks pelaku usaha. Jadi iya, awal itu saya bicara untuk UMKM dulu gitu ya, walaupun iya, ibarat tidak masuk di dalam, belum, bukan variabelnya gitu kan. iya, Terus Ibu. ini kaitannya dengan digital, apa, digital transformasi, transformasi digital. Jadi saya bicara setelah UMKM transformasi digital dulu gitu. Dan ini ada juga kaitannya dengan tourism gitu, destinasi pariwisata dan tourism. Saya bicara itu dulu gitu. Terus nanti baru saya masuk di apa? Masuk di variabel-variabel yang saya pakai gitu. Itu benar nggak Mas kayak gitu Mas? Bisa juga Ibu seperti itu. Kayak gitu ya. Iya, Oh, ya baik. Nah, untuk daftar pustaka, maksudnya untuk eh theoretical apa, framework atau di yang di bab 2 ya, kalau kalau kita di ini ya disertasi ya, itu untuk satu eh, variabel itu sebaiknya berapa ini Mas, berapa jurnal atau berapa acuan? oke. Berarti Ibu mau memecah menjadi beberapa jurnal seperti itu, Ibu? Enggak, bukan, sorry. Maksudnya kan itu ada sitasi, kan saya Iya. harus mensitasi. Oh, mensitasi. Saya sebenarnya pinginnya memecah gitu ya, tapi karena ini kebetulan saya dapat hibah penelitian, jadi waktu awal mengajukannya itu kan memang modelnya sudah seperti itu. Iya, Berarti namanya luarannya saya harus bikin jurnal. Nah, jurnal. berarti jurnalnya ini kan berarti sesuai dengan model penelitiannya harus sesuai dengan apa yang saya ajukan gitu kan. Ya. Akhirnya saya tidak bisa memecah gitu. Nah, maksud saya untuk citasinya saya harus berapa rujukan untuk satu variabel. Oh, Kalau misalnya 7, apakah nanti kalau satu variabel itu terlalu banyak atau tidak, nanti lembarannya apa, jumlah halamannya sebaiknya berapa citasi yang bisa saya sebaiknya saya ambil gitu. oke, baik, Ibu. Jadi nanti kalimat saja, Ibu. Kalau di bagian what is known atau positifnya ada 5 kalimat, satu kalimat 3 sampai 5 citasi saja. Itu sudah cukup, Ibu. Jadi tidak terlalu panjang juga. Oh, satu kalimat 3 sampai 5 citasi ya. Iya, Satu kali. benar. Oh, berarti cukup ini ya. Berarti yang mewakili gitu ya. Iya, benar sekali, Ibu. Sekaligus ya. Oh, berarti nggak si Iya, A ini, si B ini, si C ini, tidak, nggak Ibu. gitu ya. Iya, jadi kalau nanti seperti itu bisa mungkin 30 halaman, Ibu. Iya, iya, baik, 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 siap. Oke, makasih Mas. Iya, jadi satu kalimat akan menjadi satu paragraf. 3 sampai 5 citasi bisa, Ibu. Ya, baik Mas. Sama-sama, Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ariesta. Apakah di introduction bisa menambahkan data tabel ya, Mas? Maaf. Oke, bisa saja, Bapak Ibu. Di bagian introduction, jika tabel atau grafik atau mungkin apa ya, Bapak Ibu dapat dari WHO atau BPS itu memperkuat di bagian misalnya nanti pengambilan datanya Bapak Ibu juga bisa ditambahkan. Itu bisa. Seperti itu Ibu Aresta. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, apakah apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada Bapak Ibu, di malam kali ini adalah submission. Jadi bagaimana caranya submit? Nah, nanti mungkin cara submit berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang by email, yang paling simple, kemudian ada juga yang OJS, online journal submission. Nah, biasanya ada ketentuannya Bapak Ibu. Ada beberapa file yang harus disertakan. Contohnya seperti cover letter, title page, dan sebagainya. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu yang akan manggung adalah Mbak Biwi. Oke, apakah Mbak Biwi sudah bergabung? Halo, selamat malam. Oke, ternyata sudah bergabung.
biar tidak kemalaman nih Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di akhir sesi. Nah, kita langsung saja ke Mbak Biwi. Silahkan Mbak Biwi. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid atas waktunya. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar nih. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Akhirnya mendengarkan suara Bapak Ibu. Ini saya senang nih kalau dengerin suara Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, semoga malam hari ini senantiasa sehat, tetap semangat. Oh, ini Bu Lela lagi di jalan. Oke. Hati-hati ya Bu Lela ya. Semoga selamat sampai tujuan. Iya. Hati-hati ya Ibu, oke. Baik, sebelum masuk materi, ternyata ini nih Pak Hadi ada pertanyaan terkait bagaimana jika referensinya menggunakan buku, apakah boleh? Apakah bukunya juga harus diupload di Mendeley? Oke, Bapak. Pertanyaan bagus. Buku itu boleh dimasukkan. Semisal, Bapak mengambil buku yang isinya adalah teori, di mana teori itu menjadi dasarnya dalam penulisan Bapak. Itu boleh ditambahkan di dalam tulisan kita, gitu nggak? Jadi nggak masalah. Jadi kalau di paper kita itu, kita buat persentase, 80% itu kita ambil dari artikel Scopus gitu ya. 20% itu bisa kita ambil dari buku, dari webpage gitu ya, kayak apa namanya catatan dari UNESCO dan sebagainya gitu atau berita gitu kan. Kemudian em, undang-undang dan lain sebagainya itu sifatnya adalah 20%. Jadi buku itu boleh dimasukkan, Bapak. Dan memang harus buku itu tercatat di dalam Mendeley. Jadi semua referensi yang Bapak Ibu gunakan gitu ya, mau itu dalam bentuk website sekalipun atau dalam bentuk laporan yang tidak pernah dipublikasikan, itu pun juga harus masuk dalam Mendeley kayak gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya laporan nih, eh, hanya laporan saja, misalnya data rahasia dan sebagainya, masukkan juga di Mendeley, cuma nanti perlu dicentang pada bagian unpublished kayak gitu, tidak dipublish gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu jadi semua apapun yang Bapak Ibu gunakan sebagai referensi, pastikan itu terhubung dalam Mendeley, tidak ada yang menggunakan citasi manual atau menggunakan referensi-referensi yang manual. Jadi memudahkan Bapak Ibu dalam pengeditan nantinya. Begitu ya Pak Hadi? Mbak Biwi, Ya, terkait dengan buku biasanya kan kita menyertakan page ya, halaman itu terus gimana itu betul. prosesnya? Oke. Oke, baik. Ya, sebelum masuk ke materi ya Bapak ya, kita coba. Kita buka dulu Word Mendeley-nya. Oke, kita coba salah satu tulisan kayak gini ya, Bapak. Kita ke Mendeley. Oke, kita mengulas kembali sebentar begitu nih. Ini agak lama. Kita buka Mendeley-nya dulu. Ya, di sini. Oke, sip. Nah, kita tutup aja. Kita kemudian ke Word tadi. Mana Word-nya ya? Oke. Oke, di sini coba kita insertkan go to Mendeley salah satu site. Nah, semisal nih, ini adalah buku tadi Pak Mas Sururi, adalah buku bagaimana kita menambahkan page di tengah-tengahnya. Bapak bisa menggunakan edit citation dengan cara memblok tulisan atau citasi ini, diblok keseluruhan, kemudian edit citation. Lalu setelahnya silahkan klik tulisan Mariono lagi ini. Saya coba perbesar ya. Nah, di sini. Ini kan ada tabel kecil, kemudian di sini ada tulisan Mariono, ya kan? Ada penulisnya. Silahkan diklik lagi. Jadi otomatis dia akan ada turunan tabelnya, gitu. Nah, turunan tabel itu Bapak bisa menambahkan halaman pada bagian ini, page. Halaman berapa tadi? Kalau kita sudah mengambil kutipannya, misalkan halaman 123 gitu ya, atau 124 gitu, sampai 124. Nah, kita masukkan aja halaman itu di sini, di page. Bahkan Bapak bisa menambahkan yang lain. Contohnya,
isu, kemudian sampai volume, verse, dan sebagainya. Itu boleh, tapi secara umum biasanya adalah menambahkan pada bagian page-nya. Terus, nah bagian ini juga semisal nih, kayak kemarin itu waktu digital writing ya Bapak Ibu ya. Kalau eh, apa Bapak Ibu ingin menghidden nama penulis yang ada di dalam kurung, si Mariono ini di hidden gitu nggih. Itu berarti centangnya pada suppress author di sini Bapak Ibu, tinggal dicentang. Gitu. Kalau hari ini kalau yang tadi tidak perlu di hidden karena hanya menambahkan page saja. Setelah itu kita okekan Bapak Ibu. Nah, kita Begini Pak Mariono, jadi otomatis akan tertambah gitu. Begitu Pak Mariono. Sorry Pak Mariono. Pak Mas Rudi, mohon maaf. Bagaimana Pak Mas Rudi? Iya, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama Bapak. Semoga bisa membantu. Baik, untuk selanjutnya, ini menarik Ibu Arista. Berapa Turnitin ya? Berapa Turnitinnya? Turnitin itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu targetnya adalah Q1 dan Q2, maka silahkan plagiasinya itu di bawah 10%. Usahakan di bawah 10%. Kalau Bapak Ibu Q3 dan Q4, pastikan usahakan itu di bawah 15%. Jadi range-nya plagiasi yang ada di papernya Bapak Ibu harus di antara itu, 10-15%. Bahkan lebih kurang daripada itu nggak masalah gitu. Kurang dari 10% itu malah lebih baik. Jadi tidak boleh naik naik di atas 15% Bapak Ibu. Gitu. Saya coba perlihatkan ya plagiasi. Coba saya membuka salah satu paper ada nggak ya? Saya coba. Sebentar, saya tutup dulu biar lebih mudah. Saya mencari. Oke, ini ternyata tidak ada nih plagiasinya. Sebentar. Kok tidak ada ya? Oke, di sini. Nah, ini menarik. Saya coba buka dulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti plagiasi, Bapak Ibu juga dapat fasilitas ya dari kami ya. Kalau Bapak Ibu nanti mengturnitinkan gitu nggih. Nah, nanti kan kita biasanya melihat pada hasil prosentase akhir gitu. Kalau sudah di atas 15%, contoh halnya ini 19% Bapak Ibu perlu menurunkan, melakukan parafrase ulang. Nah, yang di parafrase, Bapak Ibu cukup perhatikan nilai plagiasi yang tinggi di antara angka 1 sampai berapa ini, itu lihat mana prosentase plagiasi paling tinggi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, plagiasi paling tinggi itu dari nomor 1 sampai nomor 9. Kenapa nomor 9? Kenapa 1% juga ikut, Bapak Ibu? Karena yang memang atau yang harus dan wajib Bapak Ibu parafrase itu mulai dari 1% ke atas. Jadi yang kalimat-kalimat yang terdeteksi plagiasi dengan nilai persentase adalah 1% ke atas, maka itu wajib Bapak Ibu untuk parafrase ulang. Gitu. Kalau kurang dari 1% seperti ini ya Bapak Ibu, itu tidak perlu. Karena hanya paling potongan-potongan kecil saja. Gitu ya. Jadi yang paling berpengaruh adalah yang nilainya itu mulai dari 1% ke atas. Gitu. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu ingin melihat mana kalimat yang perlu harus diparafrase, patokannya adalah di angkanya. Contohnya kayak gini, 3% itu berarti di angka nomor 1. Maka Bapak Ibu ketika scrolling melihat kalimat mana yang terdeteksi plagiasi, cukup perhatikan angkanya. Gitu. Saya coba lihat angka nomor 1. Oke, kita perhatikan. Oke, angka nomor 1 sepertinya terdetek pada template. Ya, coba. Ya kan? Nah, di sini. Tadi, plagiasi paling tinggi 3% itu ternyata terdeteksi pada template. Nah,
Kalau Bapak Ibu nanti mencoba untuk plagiasi gitu ya, mencoba untuk menturnitin kan, agar tidak terdetek nih template-nya yang dari jurnal, maka Bapak Ibu silakan yang diturnitin kan adalah original paper sebelum Bapak Ibu memindahkan ke template gitu ya. Kalau sudah dipindahkan biasanya akan terdeteksi seperti oke, terdeteksi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, itu biarin aja dulu. Kita coba perhatikan di nomor 2 tadi. Nomor 2 kan juga masuk cukup tinggi ya, sekitar 2%-an. Kita lihat kalimat-kalimat mana yang ada angka nomor 2. Kita coba lihat. Oke, nah di sini angka nomor 2. Significant change with bla bla bla, signifikan. Nah, ini kan banyak ya kita menggunakan kalimat-kalimat yang hampir sama dengan apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan SPSS, p-value-nya dan sebagainya. Kalimat ini tatanannya hampir sama di berbagai paper. Nah, usahakan ini perlu diparafrase Bapak Ibu. Kalau sudah banyak seperti ini ya, ini 2 atau sebelahnya 13, sudah Bapak Ibu parafrasenya adalah satu kalimat. Jadi usahakan dalam parafrase jangan terfokus pada yang di highlight warna pink saja, tapi satu kalimat utuh agar nanti eh, SPOK-nya itu tidak terpotong atau penjelasannya itu isinya itu utuh Bapak Ibu, tidak terputus gitu ya, maknanya tidak terputus. Nah, silahkan itu bisa diparafrase. Fokusnya adalah di angka 2 gitu ya, nggak usah melihat dari warnanya. Karena warnanya hampir sama. Nomor 13 warnanya sama nih dengan angka 1 kan. Silahkan jadi Bapak Ibu fokus di angkanya saja begitu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa juga gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh kami. Bapak Ibu mendapatkan satu kali Turnitin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap nih untuk submit gitu ya, silakan kirimkan papernya ke kami untuk kita turnitinkan. Kita lihat berapa persentase plagiasinya. Kalau masih tinggi, silakan Bapak Ibu bisa parafrase lagi. Begitu Bapak Ibu. Dan juga eh, jurnal itu juga memperhatikan tingkat Turnitin bukan hanya Turnitin biasa, tapi juga Turnitin AI, Bapak Ibu. Turnitin AI, oh saya nggak punya fotonya nih ternyata. Ya, jadi Turnitin AI itu cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu nanti ada nanti Turnitin AI yang mana di situ ada muncul berapa persentase penggunaan AI di papernya Bapak Ibu. Makanya kenapa kami selalu menekankan bahwa ketika Bapak Ibu parafrase, usahakan ditulis sendiri oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena bahasa yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan berbeda dengan bahasa yang disampaikan oleh robot. Pemaknaannya, kemudian dalam penulisan kritisnya gitu ya, kritis atau bahasanya begitu, itu akan lebih enak dibaca ketika human yang menulis, bukan robot, begitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu perlu perhatikan untuk plagiasi, selain hanya plagiasi tadi 10% dan 15%, Bapak Ibu juga memperhatikan pada plagiasi yang terkena dampak AI begitu. Usahakan harus diparafrase manual. Begitu nggak ya Bapak Ibu untuk Turnitin. Nah, ini juga salah satu target ya Bapak Ibu sebelum submission usahakan clear dulu pada Turnitinnya. Kalau Bapak Ibu Q1, Q2 targetnya silahkan Bapak Ibu fokus usahakan plagiasinya di bawah 10%. Kalau Q3, Q4 di bawah 15%. Range-nya itu saja amannya. Walaupun nanti Bapak Ibu ketemu jurnal, misalkan ada itu salah satu jurnal di Thailand, dia menyebutkan bahwa maksimum itu 25% gitu ya. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu nggak usah terpatok pada itu. Fokus aja pada yang kita sampaikan. 10-15% itu range aman, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berpindah ke jurnal yang lain gitu, nggak? Jadi nggak perlu diturunkan lagi gitu kan, udah aman. Udah aman, jadi nggak perlu diotak-atik lagi gitu ya. Kita harus mengamankan itu mulai dari awal sebelum Bapak Ibu masuk ke berbagai jurnal. Begitu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Mas Hafid bahwasanya pada saat submission Bapak Ibu tidak hanya terfokus pada satu saja, hanya fokus pada manuskrip saja.
Kenapa? Karena banyak jurnal itu kan meminta yang namanya supplementary file. Pertemuan ketujuh kita sudah menyinggungnya, gitu ya. Menyinggung bahwa ternyata memang jurnal-jurnal itu ada yang meminta. Bahkan itu bisa menjadi nilai poin, nilai plus gitu ya, poin plus kalau Bapak Ibu menambahkan hal tersebut. Apalagi kalau jurnal itu memang mewajibkan. Contohnya adalah cover letter, title page, kayak gitu. Nah, cover letter dan title page, Bapak Ibu, kami punya template-nya. Jadi kalau di jurnal itu nantinya itu tidak punya, contohnya ya, saya membuka Elsevier nih di sini. Di Elsevier sendiri dalam writing and formatting gitu nggih, di bagian bawah kita coba ke bawah. Di sini ada title page, Bapak Ibu. Naik sedikit. Nah, di sini. Dia meminta ada halaman title page gitu ya, yang mana isinya adalah judul artikel, artikel title. Kita nggak isinya adalah isi yang lebih ringkas dan informatif. Tentunya Bapak Ibu kalau sudah menggunakan MSO itu sudah aman gitu ya. Nah, kemudian detail author, semua penulis Bapak Ibu sampaikan di situ. Itu title page. Cantumkan nama depan sampai nama keluarga kalau ada gitu ya, biasanya nama lengkap gitu ya, nama lengkap full tanpa gelar Bapak Ibu. Jadi gelarnya Bapak Ibu tidak perlu disampaikan di dalam title page gitu, author. Kemudian, nah ini urutan penulisan harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjadi penulis pertama, ya harus sampaikan di penulis pertama. Koleganya Bapak Ibu kedua, mungkin dosennya Bapak Ibu gitu ya. Ketiga dan sebagainya itu harus disesuaikan gitu ya. Dan nantinya urutan ini pun juga harus sesuai, harus sama ketika Bapak Ibu submit. Biasanya kan di submit itu harus menambahkan add contributor atau add authors gitu ya, menambahkan penulis-penulis lainnya. Maka urutannya juga harus sama dengan yang ada di title page gitu. Jadi tidak boleh berantakan Bapak Ibu. Di title page si penulis A misalkan itu berada di authors kedua, kalau di uh, apa namanya waktu Bapak Ibu submit itu juga harus menjadi penulis kedua kayak gitu, nggak boleh beralih ke penulis ketiga dan sebagainya. Takutnya ada miss gitu. Nah, kemudian afiliasi Bapak Ibu, pastikan lagi afiliasi itu dari departemen, jurusan gitu ya, jurusannya Bapak Ibu dari mana, kemudian fakultasnya Bapak Ibu, sampai nanti alamat, kemudian kode pos, negara kayak gitu. Nah, itu bisa ditambahkan. Kalau Bapak Ibu bukan berafiliasi dari kampus, itu boleh juga, misalnya dalam organisasi, di lingkup pekerjaan gitu ya, misalkan dari BRIN, boleh disampaikan kayak gitu. Afiliasi yang lain itu juga boleh. Kita nggak, yang penting Bapak Ibu terafiliasi di instansi tersebut gitu. Dan itu memang digunakan untuk penunjang dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, silahkan bisa tambahkan. Kalau memang nantinya ketika submit, Bapak Ibu ternyata itu nama instansinya tidak terdetek, maka bisa ditulis manual, gitu ya. Universitas-universitas yang belum terdaftar, kadang ada perubahan nama dalam universitas, ternyata di jurnal itu belum terdaftar, gitu kan. Silahkan tuliskan manual saja, gitu. Nggak masalah, Bapak Ibu. Lalu penulis koresponden atau koresponden autor yang mana itu adalah yang siap atau bertanggung jawab untuk mensubmit papernya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang siap berkomunikasi dengan pihak jurnal editor, siap dan selalu memantau email kayak gitu ya, karena semua information itu ada di dalam email. Kayak gitu kadang setelah submit pun biasanya ada notifikasi, terima kasih sudah submit di jurnal ini. Kayak gitu biasanya ada. Gitu. Atau bahkan nanti ada information terkait dengan di reject atau ada hal-hal yang kurang belum ditambahkan, bahkan nanti sampai reviewer dan sebagainya, biasanya itu juga dikirim lewat email. Jadi perlu untuk lebih aktif dalam membuka. Itu biasanya koresponden author. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi koresponden author berarti harus siap-siap tuh untuk lebih aktif untuk mengecek gitu ya, mengecek di editorial manajernya, atau di LJS-nya, di emailnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga alamat Bapak Ibu. Nah, ini alamat kalau memang
alamatnya Bapak Ibu bisa ditambahkan alamat tetap dari instansi university. Kalau dia memang jurnal itu menyampaikan bahwa dia meminta untuk alamat tetap gitu dari pihak corresponding author, maka sampaikan alamatnya Bapak Ibu, rumahnya gitu, oke, yang sudah tetap. Gitu atau nomor hubung, narahubung atau nomor telepon. Nomor teleponnya Bapak Ibu, nomor HP silahkan juga bisa tambahkan jika itu memang harus diminta ya. Kalau di sini tidak harus begitu ya, karena memang yang biasa sering digunakan adalah email. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah title page. Kalau di sini, di jurnal, salah satu jurnal ini dari Elsevier itu tidak memberikan contoh, Bapak Ibu juga bisa gunakan dari kami. Ini ada title page dari kami. Nampak ya di tempat Bapak Ibu ini ya. Nah, di title page tadi kita sudah menyesuaikan dari berbagai jurnal secara umum gitu ya. Ini ada title pastinya, judul artikelnya Bapak Ibu. Kemudian ada anggota pertama, authors pertama, kemudian afiliasi, email. Nah, afiliasi tentunya dari departemen atau jurusan, terus kemudian fakulti, universitas, kemudian provinsi, gitu ya, kemudian kode pos dan pastinya negara. Negaranya Bapak Ibu ada di mana. Begitupun sampai penulis ketiga atau keberapa terserah. Dan juga jurnal itu memang ada banyak jurnal yang memang tidak membatasi berapa maksimum authors. Kalau dia ada, maka perlu cek kembali berapa maksimum authors yang boleh ditambahkan gitu ya. Ada yang mungkin 10, guys, monggo itu bisa gitu Bapak Ibu. Kemudian detail corresponding author gitu ya. Selain nama, jurusan, kemudian fakulti dan sebagainya bisa ditambahkan di alamat, kemudian nomor HP dan sebagainya. Nah, kalau di kami memang kita tambahkan word count. Di sini word count. Berapa jumlah kata yang Bapak Ibu tulis di manuskripnya Bapak Ibu. Itu memudahkan menyampaikan ke pihak editor bahwa manuskrip kita itu sudah sesuai dengan ketentuan dari jurnalnya. Semisal nih, dari jurnalnya itu menyampaikan sekitar 4.000. Kita coba cek ya. Hmm, kita coba cek ada nggak ketentuannya. Kalau dia minta sekitar 6.000, 4.000, nah itu bisa kita berapa kita tambahkan. Jadi kita nanti tuliskan aja. Oh, di paper kita ada sekian gitu, berapa kata gitu. Oh, ini kalau ini nggak ada. Nah, kalau mau melihat melihat word count-nya itu ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Sebelah kiri bawah di sini 79% ini ya. 79%, 79 kata maksudnya, 79 kata. Nanti kalau misalkan di papernya Bapak Ibu, kata itu dihitung dari judul sampai referensi. Kecuali ada ketentuan lain dari pihak jurnalnya. Pihak jurnalnya hanya meminta body of papernya saja. Mungkin dari pendahuluan sampai conclusion. Dia hanya mau menghitung-hitungnya saja. Nah, perlu kita bisa tuliskan. Tapi secara umum, itu biasanya dari judul sampai referensis gitu. Referensi juga terhitung Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya gambar, kemudian tabel juga sampaikan berapa gambarnya, berapa tabelnya. Kalau ada gambar tabel yang Bapak Ibu pindahkan dalam lampiran juga dituliskan. Yang ada di lampiran itu ada berapa, kayak gitu. Terus di title page itu juga bisa Bapak Ibu, jika di jurnal itu memiliki ketentuan bahwa seperti conflict of interest, kemudian funding agreement, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan authors gitu ya, conflict of interest, kemudian money agreement, author contribution, dan sebagainya, itu bisa dipindahkan di dalam title page. Jadi nanti di bawah sini itu bisa ditambahkan detailnya. Tambahkan headingnya berkaitan dengan author contribution, kemudian bawahnya soal conflict of interest atau disclosure statement, ethical clearance, nah itu bisa tambahkan di situ. Funding agreement juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sepertinya banyak ya penelitian-penelitian Bapak Ibu yang didanai oleh hibah begitu ya. Nah nanti di funding agreement itu jangan lupa disampaikan siapa yang membiayai penelitian maupun publikasinya Bapak Ibu, dari lembaga mana, kemudian tambahkan nomor kontraknya. Ada ya di nomor hibahnya itu biasanya ada nomor kontrak. Nah, itu silahkan masukkan di situ. Nomor hibahnya berapa gitu. Masukkan di situ. Begitu Bapak Ibu. Nah, selain title page, kita juga bisa menggunakan yang namanya cover letter.
Nah, cover letter itu bisa gunakan dari kami. Kami akan berikan contoh gitu nih. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan ada salah satu cover letter dari fakultas dari jurnal Geojurnal. Nah, kalau Bapak Ibu di jurnal itu punya template cover letter, nanti silahkan tinggal copy paste aja. Tinggal dituliskan aja di dalam situ. Yang pertama adalah pastinya kita harus masukkan editor in chief-nya. Editor in chief, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa melihat pada editorial board-nya, tentang editorial board di sini. Siapa yang menjadi editorial in chief-nya? Gitu. Kalau di sini namanya co-editor gitu ya. Nanti bisa ditambahkan. Setelahnya, Bapak Ibu, setelahnya nanti masukkan judulnya Bapak Ibu gitu. Masukkan judulnya Bapak Ibu di sini, kemudian authors, berarti itu semua autorsnya, dari penulis pertama sampai 3, 4, dan sebagainya. Corresponding author namanya, itu nama lengkap ya Bapak Ibu ya, tidak disingkat. Gitu ya, semua nama tidak disingkat. Afiliasi juga sama, gitu ya, tidak ada yang disingkat. Lalu, Bapak Ibu bisa menyampaikan short description gitu. Menyampaikan secara singkat gitu papernya Bapak Ibu berkaitan dengan apa atau membahas apa atau memberikan luaran apa dan sebagainya. Lalu short explanation kenapa Bapak Ibu harus mensubmit di jurnal itu. Itu biasanya kita memberikan alasan singkat bahwa mungkin artikel yang Bapak Ibu sesuai dengan MNSCO pada bagian apa, kemudian jurnalnya mungkin dinilai baik begitu ya, tertarik dengan banyak paper yang ada di situ. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Dan itu hanya singkat Bapak Ibu 100 karakter. Lalu ada kalau Bapak Ibu menemukan dari jurnal itu memang meminta apa nih? Provide reviewer gitu menambahkan atau memberikan rekomendasi reviewer, maka Bapak Ibu bisa tambahkan. Seperti halnya pertanyaan Pak Putus sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan menambahkan reviewer, Bapak Ibu pastinya usahakan gelarnya itu minimal PhD, profesor, atau doktor begitu ya. Nah, dan spesialisasi atau bidangnya itu sama dengan papernya Bapak Ibu. Topik penelitiannya itu sama, bidangnya dengan yang dikuasai oleh si reviewer tadi, rekomendasi reviewer tadi. Yang mana si reviewer itu, Bapak Ibu tidak terafiliasi yang sama, tidak satu tempat afiliasi dengan Bapak Ibu maupun anggota yang lain. Dan juga dia juga tidak menjadi anggota dalam penulisan tersebut, penulisan artikel tersebut, gitu ya. Nah, silahkan saya nanti ditambahkan berapa si reviewer itu yang minta. Kalau Bapak Ibu kesulitan dalam mencari reviewer, berarti bisa cek tuh dari jurnal tersebut yang Bapak Ibu ingin tuju gitu ya. Ada nggak artikel-artikel yang membahas topik atau bidang yang sama dengan Bapak Ibu? Lihat penulisnya, kalau sesuai spesialisasinya sesuai, lihat di Scopus ya, kemarin kita udah diskusikan juga. Lihat di Scopus, kemudian nanti silahkan kopikan namanya beserta emailnya, begitu. Begitu Bapak Ibu. Setelahnya, nanti Bapak Ibu perhatikan bagaimana declaration di sini bahwa Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mensubmit satu paper di banyak jurnal. Jadi dalam satu waktu, di waktu yang bersamaan, mohon maaf, waktu bersamaan, malam ini misalkan. Malam ini Bapak Ibu submit di 3 jurnal dengan satu paper aja, itu nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa nggak boleh? Karena takutnya Bapak Ibu nanti terblacklist. Bapak Ibu nanti di blacklist oleh pihak jurnal, takutnya jurnal yang satunya juga kenal gitu ya. Nanti Bapak Ibu nggak bisa publikasi gitu karena banyak terblacklist. Atau nggak bingung. Bingung ketika diterima semuanya, bingung mana mau dipilih gitu. Karena takutnya biasanya ada syarat dan ketentuan kalau Bapak Ibu menolak ketika untuk dipublikasikan. Nah, setelahnya Bapak Ibu tanda tangan. Kalau di jurnal itu seperti halnya ini GTG ya, GTG ini semua autornya harus harus menyertakan tanda tangannya, maka silakan Bapak Ibu bisa tambahkan tanda tangannya. Digital saja, tidak perlu harus di print, kemudian tanda tangan satu-satu tidak usah. Tempelkan saja gak tanda tangan beliau gitu ya, atau mungkin signature dalam bentuk online gitu kan sekarang sudah ada ya, itu bisa dilakukan. Nah,
Setelahnya, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ternyata jurnal itu nggak punya contoh cover letter. Cuma dia hanya menyampaikan beberapa poin saja gitu ya. Apa saja yang harus ada di dalam isi jurnal. Maka Bapak Ibu silahkan gunakan template dari kami. Kami sudah nanti akan menyediakan juga cover letter template-nya gitu ya. Nanti silahkan hanya Bapak Ibu tinggal masukkan pada bagian-bagian yang sudah kami highlight kuning kayak gitu. Atau mau dimodifikasi juga boleh kayak gitu ya. Nah, kalau di sini template kami, silahkan Bapak Ibu seperti halnya dengan surat menyurat, tuliskan nama Bapak Ibu sebagai corresponding author, afiliasi, alamat afiliasi, sampai di tanggal submit. Ini tanggal submit ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu submit, maka tuliskan tanggal itu juga. Gitu. Tentunya Bapak Ibu harus menambahkan nama editor in chief-nya. Ini ada koreksi ya, ini harusnya in, bukan n. Nah, terus di sini Bapak Ibu masukkan judul manuskripnya Bapak Ibu beserta nama jurnalnya. Jadi kita tahu nih, kita mau berkirim surat ke jurnal siapa. Gitu. Setelahnya Bapak Ibu juga melaporkan in this paper Bapak Ibu itu tujuan penelitiannya atau mungkin hasil penelitiannya seperti apa. Secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Lihat di abstrak Bapak Ibu. Kemudian study result-nya, hasil dari penelitiannya Bapak Ibu itu apa, dan jangan lupa tambahkan kontribusinya. Tekankan bahwa penelitian Bapak Ibu memberikan kontribusi atau berdampak gitu ya, berdampak dan itu memberikan hasil yang signifikan. Gitu, hasil yang bagus dan memiliki dampak yang bagus juga gitu pada bidangnya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu tuliskan lagi nama jurnalnya, tambahkan email corresponding author. Nah, kalau di sini ini tidak wajib Bapak Ibu untuk Bapak Ibu membubuhkan tanda tangan. Kalau mau boleh ditambahkan, kalau tidak ya sudah nggak masalah kayak gitu ya. Silahkan tambahkan nama corresponding authornya atau nama Bapak Ibu gitu. Nah, di sini Bapak Ibu cover letter itu seperti halnya kita berkirim surat sebagai kalau kita bikin proposal ada suratnya. Nah, surat itu kita sajikan sebaik mungkin. Kita ingin menjual paper kita, istilahnya ingin menjual, menawarkan ke pihak jurnal gitu nggih. Ini saya punya artikel, saya ingin publish di sini dengan alasan apa gitu. Alasannya bla 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 dan ini memiliki mungkin apa namanya kebaharuan dan sebagainya. Itu tampilkan di situ Bapak Ibu. Dan juga di statement ini kita sudah menyampaikan disclosure statement bahwasanya we have no conflict of interest to disclose kayak gitu. Tidak ada konflik yang mau disampaikan, tidak ada yang mau dipublikasikan dan juga nanti bisa ditambahkan bahwa kami yakin bisa masuk papernya Bapak Ibu dan sebagainya. Udah ngikutin ini aja, tinggal boleh dimodifikasi Bapak Ibu. Oke. Nah, title page tadi, cover letter, begitu ya, sudah selesai. Setelahnya, Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses submission. Mana nih? Proses submissionnya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah masuk di jurnal, get for author. Sudah masuk di jurnal, sudah menyiapkan semuanya, usahakan itu semua berkas yang Bapak Ibu mau tambahkan, semua berkas yang mau disiapkan selain dari manuskrip, kemudian ada cover letter, ada title page, itu usahakan dalam satu folder. Misalkan Bapak Ibu sekarang submitnya di Exploration in Economic History, ya udah buat satu folder itu dulu aja, gitu ya. Biar mudah ketika submit nggak usah cari-cari. Takutnya kalau cari-cari Bapak Ibu masukkan file yang salah. Silahkan Bapak Ibu bisa membuat satu folder biar aman, gitu ya. Kalau ada ethical clearance, Bapak Ibu juga bisa tambahkan surat pernyataannya dari pihak etik gitu ya atau lembaga penelitian Bapak Ibu. Gitu. Oke, coba kita perhatikan salah satu jurnal di Exploration in Economic History ini gitu ya. Di sini pastinya ada MN Scope tentunya. Perlu perhatikan MN Scope-nya mendalam Bapak Ibu. Sampai nanti bisa digali dari arsipnya. Ada nggak nih keyword-keyword yang Bapak Ibu tuliskan? Ada nggak paper-paper manuskrip yang sudah terbit di sana? Kayak gitu. Yang mirip-mirip gitu ya. Biar lebih meyakinkan Bapak Ibu. Kemudian perhatikan juga Bapak Ibu, papernya Bapak Ibu atau manuskripnya Bapak Ibu itu masuk di kategori apa? Research article atau nanti malah survei atau nanti dia review dan sebagainya. Itu boleh dimasukkan.
Lalu submission declaration. Nah, ini deklarasi-deklarasi ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Oke, karya-karya tidak boleh dipublikasi sebelumnya, gitu nggih. Pengarangan, perubahan pada pengarangan ini boleh juga. Nanti perlu ada form biasanya, mengisi form ke pengarangan. Kalau Bapak Ibu ada penambahan atau pengurangan gitu nggih, atau ada kesalahan tulisan, typo dan itu tidak bisa diedit sama sekali. Nah, itu bisa ada formulirnya. Setelahnya ada disclosure statement atau deklarasi kepentingan yang bersaing. Di sini Bapak Ibu konfliknya contohnya adalah kerjaan, kepemilikan saham, honorarium, afiliasi dan sebagainya. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh nggak menambahkan dalam satu anggota itu boleh menambahkan 2 afiliasi boleh. Tapi lihat kembali Bapak Ibu tujuannya dalam penulisan papernya itu untuk apa? Kalau untuk S3, maka usahakan dia afiliasi kampus S3-nya Bapak Ibu itu menjadi yang teratas. Kalau kampusnya yang bekerja Bapak Ibu yang mendanai gitu nggih, maka dia juga yang teratas gitu. Jadi kepentingan mana? Eh, yang memberikan kepentingan itu yang mana gitu. Berarti itu letaknya ada di atas. Nah, kemudian kalau misalkan 2 afiliasi itu juga pertimbangan lagi, tanyakan dulu pihak kampusnya mau nggak kalau misalnya satu paper itu ditampilkan 2 afiliasi. Kadang ada kampus yang memang menolak. Saya maunya afiliasi satu aja. Kampus saya aja. Kalau kamu kampus yang lain ya udah kampus yang lain kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi silakan berikan tanyakan dulu sebelum mencantumkan. Lalu kalau di Elsevier, di jurnal-jurnal yang ternaungi oleh Elsevier, biasanya mereka sudah menyantumkan alat deklarasi atau form yang harus Bapak Ibu isi, gitu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu, yang mana nanti bisa disubmitkan, gitu ya, tidak perlu menuliskan ulang. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti di sini, kalau dalam bahasa Inggris, saya coba ganti. Nah, the declaration tools, biasanya dari Elsevier tuh ada declaration tools. Itu sekali aja gitu nih, karena itu sama di satu bisa dipakai untuk banyak jurnal Bapak Ibu. Silahkan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti deklarasinya bisa baik berkaitan dengan report sampai intellectual property ataupun aktivitas yang lain. Kita bisa mulai start my declaration. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menyantumkan, coba kita bahasa Indonesia kan. Kalau Bapak Ibu penelitiannya punya dukungan, baik organisasi, dukungan dari organisasi di luar institusi akademik, jadi ada dukungan dari lembaga lain, gitu ya, dari lembaga atau dalam misalkan dari kementerian atau mungkin dari organisasi luar negeri gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nama organisasinya, masukkan dia dukungannya dalam apa? Dalam finansial kah atau dalam non-finansial? Itu bisa kita tambahkan. Siapa yang menerima dukungan? Dari nama penulisnya langsung atau anggota yang lain? Kayak gitu. Kalau semisal tidak ada dukungan, maka silakan di-close saja Bapak Ibu. Ini di-close. Dimatikan. Kemudian kita klik dukungan lainnya. Profesi, kok ini ngulang lagi? Oh, enggak. Dukungan penelitian untuk pekerjaan yang dilaporkan. Gitu. Kalau Bapak Ibu juga tidak menerima dukungan lagi, tidak ada dukungan orang lain, tidak ada dukungan di luar institusinya Bapak Ibu, close aja, kemudian masuk ke hak kekayaan intelektual. Ini pun juga sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ini kok dalam bahasa Inggris. Kalau papernya Bapak Ibu atau manuskripnya Bapak Ibu tidak ada hak cipta, jadi misalnya ada model yang Bapak Ibu tawarkan di dalam manuskripnya atau dikembangkan gitu kan, biasanya Bapak Ibu menghak ciptakan dulu ya. Nah, itu kalau ada hak ciptanya boleh dimasukkan. Kalau misalkan tidak ada, silahkan di-close saja. Terus semuanya, kemudian author activity. Kalau mau ada yang disampaikan, boleh. Kalau tidak ada juga di-close. Semuanya di-close. Setelah itu kita review declaration semuanya, lalu kita klik submit and download. Nah, langsung aja pilih yang no thanks I want to download. Kayak gitu, selesai. Nggak perlu masukkan email, kita coba buka ya filenya. Nah, di sini Bapak Ibu, statementnya akan tertulis seperti ini. Kalau kita meng-close, tidak ada yang mau di-disclose, kita tidak mau menyampaikan deklarasi itu,
maka tercentang di sini atau tersilang bahwasanya authors menyampaikan no combating financial interest, personal relationship sampai yang lain. Tapi kalau ada, biasanya ada tambahan. Dia akan di sini tercentang atau tersilang, kemudian nanti ada isinya di sini. Apa yang mau disampaikan? Itu boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, coba balik lagi. Kemudian coba kita lihat lagi dari jurnal, kita back. Nah, ini funding search. Nah, ini funding juga Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ketika didanai, jangan lupa memasukkan namanya, lembaganya, kemudian grant number-nya gitu ya. Grant number-nya berapa, silakan tempel di situ. Nah, kemudian declaration or AI gitu, nggih. AI yang masih bisa dimaklumi adalah ketika Bapak Ibu menggunakan AI hanya untuk memperbaiki grammar. Salah satunya adalah alat Grammarly. Gitu ya, tidak merubah isi atau tidak membuat isi gitu ya, hanya memperbaiki tatanan bahasa itu masih bisa diperbolehkan. Oke. Selanjutnya kalau misalnya nanti Bapak Ibu diminta kayak pada saat submit gitu ya, pada saat submit kok diminta mau nggak nih dipublikasikan dulu dalam preprint. Kalau Bapak Ibu mau tertarik silahkan boleh dipublikasikan dulu dalam preprint. Kalau tidak ya udah di close aja kayak gitu. Nggak masalah Bapak Ibu. Kemudian turun format, pastikan formatnya, perlukan dia formatnya apa, Word file atau LaTeX gitu ya. Kalau LaTeX ya memang harus menggunakan uh, bukan menggunakan apa namanya Word, tapi menggunakan aplikasi LaTeX sendiri kayak gitu. Selanjutnya ada title page, tadi sudah kita bahas, abstrak. Nah, ini abstrak pastikan, Bapak Ibu perhatikan, kalau dia minta tidak boleh lebih dari 250, maka di bawah 250 harus kita tulis. Terus di sini ada 1 sampai 7 keyword. Highlight, ini boleh kita tambahkan. Highlight itu semacam kayak secara umum yang paling Bapak Ibu ingin meng-highlight apa di dalam paper itu, di dalam manuskrip itu ingin meng-highlight apa? Oh, mungkin metodenya gitu. Karena Bapak Ibu menggunakan metode baru itu boleh tambahkan. Atau meng-highlight hasilnya itu boleh. Nanti buat aja 3 sampai 5. Nggak masalah. Ini karena memang Elsevier biasanya em, meminta highlight. Kalau jurnal lain tidak ada, ya udah skip aja Bapak Ibu. Graphical abstract, kalau ini graphical abstract juga apa namanya tidak wajib ya, bisa kita skip. Ada made formula, tabel, figur, figur juga. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa figur nanti perhatikan dia menggunakan apa ketentuan administratif seperti apa. Figur itu biasanya DPI gitu ya, resolusi DPI, dia jenisnya apa, colornya seperti apa, gambarnya dan sebagainya. Kemudian supplementary material gitu, kalau ada mau ditambahkan yang lain selain cover letter dan sebagainya, boleh tambahkan. Nah, research data di sini Bapak Ibu atau data statement biasanya juga ditambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu eh, data data dalam penelitian Bapak Ibu sudah pernah dipublikasi. Jadi sekarang data itu untuk mengamankan ya istilahnya biar tidak dicuri atau tidak diakui oleh orang lain, biasanya dia publikasikan dulu. Dipublikasinya atau disimpannya dalam library itu bisa di Mendeley, Zotero dan sebagainya, dan itu bisa terpublikasi dalam bentuk doi. Kalau sudah dipublikasikan, silahkan Bapak Ibu masukkan doi-nya atau link-nya, akses datanya di mana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mempublikasikan itu juga nggak masalah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa statementnya adalah eh, data itu bisa diminta by request. Kalau memang Bapak Ibu menyetujui bahwa data itu boleh diminta. Semisal nggak boleh, datanya sifatnya rahasia dan tidak bisa dipublikasikan secara umum, nanti Bapak Ibu juga menyampaikan statementnya adalah data sifatnya rahasia gitu. Atau eh, penulis tidak memberikan kewenangan untuk menyebarkan data. Itu monggo gitu, boleh disampaikan. Biasanya ada ketentuannya Bapak Ibu. Setelah itu, apa lagi ya?
Struktur pastinya sudah ya. Author contribution. Nah, author contribution di sini Bapak Ibu semua penulis gitu wajib memiliki kontribusi sekecil apapun. Gitu nggih. Walaupun memang dalam kenyataannya mungkin yang bekerja secara keseluruhan Ibu gitu atau Bapak Ibu gitu ya. Tapi kita perlu membagi kontribusinya karena memang jurnal-jurnal ada yang minta setiap anggota itu harus punya kontribusi. Kalau kontribusi ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan contoh kredit taksonomi ini, bisa mengikuti gaya ini, itu ya, atau mengikuti gaya yang lain juga boleh. Nanti tinggal tuliskan aja nama autor pertama, titik dua, dia memegang kontribusi sebagai apa? Konseptual, misalkan, koma, data curation, koma, formal analis, koma, dan sebagainya. Gitu. Begitupun penulis kedua misalkan berkaitan dengan yang membiayai adalah penulis kedua, maka tuliskan dia sebagai funding acquisition, mungkin ada tambahan investigasi dan sebagainya. Nah, yang perlu tuliskan semuanya bahwa semua authors itu wajib menuliskan writing original draft dan review and editing. Dua-dua ini alangkah baiknya semua penulis memberikan kontribusi, gitu ya. Tuh nanti biasanya di editorial manager atau di OJS biasanya ada section di mana Bapak Ibu menambahkan role kontributor kayak gitu. Atau ditambahkan juga di dalam title page juga bisa atau di dalam manuskrip itu sendiri. Nah, maka kalau misalkan ada title page, maka Bapak Ibu berarti di papernya, di manuskripnya itu sifatnya adalah anonymous. Artinya manuskrip itu tidak ada sama sekali detailed authors. Entah itu di atas dari setelah judul ataupun di bawah. Kayak tadi ada funding, ada acknowledgement, ada eh, data dan sebagainya itu nggak ada di situ. Semua letakkan di dalam title page. Kalau apa namanya di manuskrip itu murni dari judul sampai referensi kayak gitu. Oke, kalau appendix perlu ditambahkan, monggo. Referensi style juga mungkin diperhatikan, dia mintanya apa. Kalau dia bebas, ya sudah, pakai yang umum aja. APA gitu ya, American Psychological. Tapi kalau ada ketentuan di mana jurnal itu meminta jenis stylenya, gitu misalnya Triple E, Vancouver, nanti silakan ikuti. Atau ketika jurnal itu menyarankan di mana jurnal itu perlu menambahkan biasanya jurnal-jurnal medis gitu ya, BMC dan sebagainya, dia memang ada ketentuan untuk memasukkan nama itu di dalam Mendeley. Jadi di Mendeley itu kan banyak ya Bapak Ibu, banyak stylenya kalau kita lihat. Di dalam Word, sorry, di sini aja. Di sini kan banyak stylenya. Kalau mau lihat more style, gitu ya, more style. Ini kan banyak banget ada di Elsevier, dari universitas bahkan. Nanti kalau Bapak Ibu nggak menemukan, get more style aja. Contohnya, misalkan BMC ada nggak nih ya? BMC saja, ini punya banyak nih. Dari banyak jurnal itu ternyata punya anestologi, biochemistry, dan sebagainya. Itu mereka punya ketentuan style Mendeley sendiri-sendiri. Nah, itu bisa diikuti, tinggal diklik aja. Kalau nggak punya di bagian installate, nanti tinggal get more style, kemudian pilih, masukkan nama jurnalnya, kemudian baru dipilih dengan cara diklik install. Setelah diinstal, Bapak Ibu ke installate, kemudian masukkan lagi BMC tadi. Nah, setelah itu tinggal use this style, baru done. Nanti otomatis akan berubah. Oh, dia mintanya kayak gini. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk citasi, reference, stylenya diperhatikan, dicek lagi di jurnalnya. Kalau dia membebaskan berarti enak pakai yang umum aja, yang sudah kita lakukan. Kalau ada ketentuan, kok ada rumit gitu ya, tinggal masukkan aja nama. Dia meminta stylenya harus mengikuti gaya BMC. Kopikan aja BMC apa, masukkan di situ stylenya. Kalau ada yang lain boleh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada mungkin dari instansi yang UIN gitu ya, mungkin ada yang harus menggunakan catatan kaki. Catatan kaki itu bisa gunakan ISNAT ataupun yang lain. Kayaknya Chicago itu juga bisa. Chicago ISNAT itu bisa menggunakan catatan kaki, Bapak Ibu. Contohnya kita cek ya. Chicago itu sendiri. Nah, dia ada catatan kakinya Bapak Ibu, jadi nggak perlu manual ya, gitu. Oke, tadi kita sudah membahas soal title page, sudah membahas soal cover letter, terus kemudian kita sudah
membedah gitu ya apa saja yang harus diminta bagian get for author. Kalau sudah lengkap semuanya, nanti tinggal Bapak Ibu untuk masuk ke dalam proses submit. Gitu. Nanti proses submitnya mana nih? Nah, submit your article di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di dalam submit ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan Orchid. Orchid masuk login menggunakan Orchid itu nggak apa-apa, malah bagus ya. Biasanya data itu otomatis sudah ada yang terisi gitu. Bagaimana menggunakan Orchid atau Bapak Ibu yang belum punya Orchid, Bapak Ibu bisa ke laman Orchid dengan cara ketikkan aja Orchid, orchid.org. Orchid itu seperti halnya nomor induk kependudukan ya, NIK gitu. Kalau Orchid itu kayak nomornya peneliti gitu ya, biar nanti connect dengan peneliti yang lain gitu nggih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari juga Orchid koleganya Bapak Ibu. Contohnya kita Pak Jumintono lah gitu nggih. Pak Jo gitu. Nah, kita bisa juga, oh ini Orchidnya Pak Jo ini. Kalau mau mendalami lebih dalam detailnya, kita klik. Kita buka nih, kita sudah bisa melihat aktivitinya beliau dari universitas. Dia employment-nya di mana aja, kemudian pendidikannya apa gitu ya. Work-nya, work-nya itu biasanya paper-paper yang sudah diterbitkan, baik yang di Scopus maupun yang di luar Scopus. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu lebih enak kalau Bapak Ibu punya Orchid. Caranya, kalau Bapak Ibu ingin membuat Orchid, silahkan klik sign in atau register di sini. Lalu Bapak Ibu register now. Gitu ya, register now. Untuk email boleh nanti gunakan email yang pribadi atau email kampus, monggo yang aman ya. Nah, untuk given name-nya silahkan masukkan namanya Bapak Ibu. Misalkan Bibiu. Nanti saya tidak akan submit ya Bapak Ibu ya. Syah. Gitu. Primarily email, nanti monggo dimasukkan emailnya. Oh, association karena ini udah pernah. Coba kita gunakan yang lain. Ya. Nah, kemudian confirm primary email. Ini nggak bisa di copy paste Bapak Ibu, jadi harus tuliskan ulang. Nah, kalau dia otomatis, oh ini terdeteksi bahwa dia sebagai personal email. Nggak masalah, aman aja. Yang penting itu memang emailnya Bapak Ibu gitu. Kemudian additional email boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Kalau mau tambahkan email institusi, tempatnya Bapak Ibu, email kampus, monggo boleh tambahkan. Kita next step Bapak Ibu, kita lanjut. Masukkan passwordnya. Passwordnya Bapak Ibu usahakan dia ada huruf besar 1, kemudian angka dan simbol. Gitu. Tadi saya nulisnya apa ya? Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, kita next step Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan tempat Bapak Ibu bekerja, organisationnya atau kampusnya di mana. Kalau dia belum terdeteksi, Bapak Ibu, ya gunakan kampus sebelumnya. Kampus S3-nya Bapak Ibu. Nanti bisa dirubah kok. Gitu. Ketika sudah masuk, nanti bisa dirubah. Departemen, role, and start date itu lewati aja karena dia sifatnya opsional. Bisa ditambahkan saat sudah masuk. Kita klik next step. Nah, ini visibility setting. Ini Bapak Ibu pilihnya boleh usahakan yang everyone. Karena agar semua anggota, kolega, atau ketika Bapak Ibu ingin diundang atau dijadikan partner untuk kolaborasi penelitian, orang itu bisa tahu detail information dari Bapak Ibu, Jadi ketika kita klik everyone, semua orang bisa melihat isi dari orchidnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya trust parties atau hanya organisasi atau orang-orang tertentu yang hanya Bapak Ibu pilih atau only me, itu secara umum orang lain itu nggak bisa ngelihat kayak gitu. Gitu ya. Di Orchid tidak ada nama instansinya. Ya, pakai yang sebelumnya aja, Pak. Misalkan Bapak sebelumnya di kampus S2-nya atau kampus S1-nya dulu. Gitu. Nanti bisa dirubah kok. Nggak masalah. Itu hanya untuk memancing karena memang nggak bisa berpindah gitu.
gitu. Kemudian next step, jadi usahakan pilih yang hijau ya Bapak Ibu ya, pilih everyone biar semuanya bisa melihat isi dari orchidnya Bapak Ibu. Kita klik next step. Nah, yang dicentang pada bagian term of use-nya saja sampai I'm not robot. Kalau untuk yang information ini kan iklan ya Bapak Ibu, menu-menuhin email kita. Pilih yang term of use-nya saja sampai I'm not robot, meyakinkan bahwa kita bukan robot. Setelah itu complete registration. Saya udah klik. Oke, gak apa-apa deh. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan buka emailnya untuk melakukan verifikasi Orchid biar nanti aktif. Kalau misalkan Bapak Ibu belum aktif, nanti ini nggak bisa diedit gitu. Nggak bisa ditambahin gitu, nggih. Itu Bapak Ibu silahkan nanti bisa tambahkan. Dan ini adalah orchidnya Bapak Ibu gitu. Ini orchidnya Bapak Ibu bisa nanti dicantumkan di dalam papernya, di dalam title page-nya atau ketika saat sudah submit, pada saat submit gitu nggih. Oke, kita coba ya. Masuk. Kita di sini. Bapak Ibu kita coba register now. Nah, nanti silahkan masukkan use my Orchid record, masukkan lewat Orchidnya, gitu langsung terhubung biasanya kalau Bapak Ibu sudah masuk. Turun ke bawah, authorize access, gitu. Kalau Orchidnya sudah terbuka biasanya. Nah, ini kan ini sudah terisi. Biu-biu, Syah. Ini karena diambil dari detail Orchid. Jadi kalau Bapak Ibu Orchidnya sudah terisi semua, itu kan memudahkan ya ketika mau register ya, nggak usah lama-lama harus milih satu-satu. Kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kayak gini harus masukkan satu persatu personal title-nya, mungkin PH, Prof, Doktor, atau mungkin Miss, Mister, dan sebagainya. Kayak gitu Bapak Ibu. Email address pastikan pilih yang monggo, mau pribadi atau kampus juga boleh. Kayak gitu. Nanti itu bisa diisi sampai personal keyword. Bapak Ibu bidangnya spesialisasinya apa? Itu mungkin ekonomik. Nah, ekonomik yang Bapak Ibu kuasai itu di bidang apa? Nanti tambahkan di situ 5 keyword kayak gitu nggih. Mohon saran untuk jurnal yang menyediakan layanan merapikan format tulisan dan gramatika bagusnya kita gunakan sebelum mensubmit jurnal atau setelah dinyatakan accepted. Bagusnya memang kalau memang Bapak mau menggunakan fasilitas itu bagusnya sebelum submit. Jadi kan memang ada ya service gitu ya dari jurnal tersebut. Biasanya service itu berbayar, Bapak. Jadi kalau Bapak oke, ini nggak masalah gitu nggak untuk berbayar, monggo itu sebelum submit aja dirapikan, menyesuaikan dengan submitnya, gramatikalnya dan sebagainya itu sudah oke, baru kita submit kayak gitu. Begitu ya Pak Agus? Tuh. Oke, sama-sama Pak Agus. Nah, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Ternyata saya sudah cukup lama untuk menyampaikan materi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk terkait topik submission ini gitu? Apakah semakin pusing? Wah, ternyata bukan hanya paper aja nih yang dimasukkan gitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan. Bagaimana Bapak? Selamat malam. Selamat malam Bapak Putu. Bagaimana Pak Putu? Iya. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan. Pertama yaitu tentang title page dan template gitu ya. Kemarin kita membahas tentang template gitu ya. Nah, dalam template itu kalau kita ngisi template itu kan berarti di bawahnya itu kan ada autor dan yang lainnya, semua autor gitu. Apakah itu dicantumkan dalam template kalau kita ngisi template-nya itu? Oh, kalau jurnalnya punya template ya Bapak ya? Iya. Ya, kalau jurnalnya punya template di dalam template itu sudah ada detail autorsnya, maka biasanya dia tidak minta anonimus gitu. Jadi tidak ada title page. Tapi kalau dia meminta title page, berarti bisa jadi ada satu atau mungkin dia tidak minta title page tapi minta satu manuskrip lagi gitu ya dengan tidak mencantumkan detail autor. Jadi mungkin di dalam submit itu ada juga jurnal yang dia meminta dua paper yang sama, yang bedanya adalah satunya pakai detail autor, satunya tidak, kayak gitu. Nah itu kalau
di situ dia memberikan pertimbangan seperti itu, monggo bisa ditambahkan. Tapi kalau jurnalnya tidak menyampaikan itu dan di template-nya juga ada information autornya, ya udah pakai itu aja Bapak. Berarti tidak ada anonimus, tidak ada anonimus manuskrip berarti Bapak. Oke, Begitu terima Pak Putu. kasih. Ya. Sama-sama Pak Putu. Berarti ini udah mau Terus, submit nih Pak. ya, ya sedang dikerjakan saya lagi dikit tentang isi referensi aja. Nanti tak kirim nanti ke Japri aja nanti. Terus Ah, tentang oke. deklarasi ya. Kemarin Ya. saya membaca jurnal ada deklarasi, padahal tentang pendanaan di sini. Dia tetap Mm-mm. menulis deklarasinya, tetapi isi deklarasinya menyatakan tidak ada pendanaan begitu. Iya, betul Jadi, sekali. ya, jadi tetap dia nulis deklarasi gitu, tapi Mm. isinya tidak ada pendanaan gitu. Ya, Bisa betul. begitu ya? Betul, Bapak. Bisa. Jadi Ah, memang kalau ya, deklarasi kan harus menyampaikan ya ada atau tidaknya gitu ya dari pihak jurnal. ya. Kan memang tidak ada yang mendanai sama sekali. Kita bisa menyampaikan Ah, statement di bagian fundingnya itu deklarasi fundingnya bahwa tidak ada pendanaan yang ditambahkan di dalam eh, penelitian ini atau tidak ada pendanaan yang dilakukan gitu, Bapak, oleh pihak organisasi atau kampus gitu. Gitu, Bapak. iya, terima kasih. Mohon maaf saya lagi bertanya ya pada yang lainnya Boleh juga. sekali Pak Putul, monggo. Iya, iya, iya. Ini apa namanya tentang apa namanya tuh submit untuk kalau kita mau ke anggaplah kita baru pemula begitu ya, pemula. Kalau seperti saya baru punya nama pertama cuma satu Scopus, yang lainnya numpang begitu. Gitu. Nah, kita kan maunya kalau ada nggak peluang kalau kita ke Q2 kalau kita pemula gitu, ke Q2 atau ke Q2 lah Oh, ada gitu. Bapak. Bapak Ya, jangan minder ya. gitu. Jadi Bapak Ibu juga jangan merasa bahwa berkecil hati bahwa saya baru pertama untuk masuk di jurnal yang terindex Scopus, pilihnya yang Q4 aja deh gitu. Gak usah Bapak Putu. Targetnya Q1, Q2, pilih aja Q2. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita ada nih peserta kita pengalaman bahwa dia juga sama. Saya masih baru, Mbak, belum pernah publish di manapun. Mencoba itu Bapak di Q3. Ternyata ditolak gitu. Tapi setelah itu dia mencoba lagi di Q2. Malah diterima Bapak di Q2. Jadi begitu ya Bapak. Harus optimis Pak. Kita coba di Q2 mengikuti dengan gaya selingkungnya dari gaya selingkung si jurnalnya. Kita ikuti dengan baik, kita sampaikan papernya, kita matangkan papernya, tajamkan resultnya, gitu ya. Nah, kita harus percaya diri bahwa paper kita itu layak dan bagus untuk dipublikasikan. Gitu, Bapak. Begitu, Pak Putu? Oh iya, ini terima kasih. Ini lagi mungkin lagi dua pertanyaan ya. Ya, Bapak. Kita kan seperti saya kan punya nama pertama Scopus baru satu yaitu Q3. Hmm. Ya. Nah, kita sekarang mau mensitasi punya kita sendiri bagaimana? Apakah itu bisa melemahkan submit kita atau memang menguatkan? Oke, baik. Bapak boleh, sebenarnya boleh self-citation, tapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi satu, dan memang itu yang pokok. Misalkan ada statement yang menguatkan gitu ya dari artikel Bapak sebelumnya dan itu mendukung untuk menjadi dasar penelitian yang selanjutnya, yang artikel ketiga. Nah, itu boleh. Tapi gunakan satu aja. Istilahnya nggak usah banyak-banyak, Bapak. Misalkan ada 3 paper, nggak harus semuanya disampaikan di dalam paper selanjutnya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak self-citation. Kita harus memperkaya referensi-referensi lain. Referensi orang lain, kayak gitu, Bapak. Gitu. Boleh, Bapak, tapi Iya, satu atau dua gitu. iya. Nggak usah banyak-banyak. Begitu, Pak Putu. Oke. Terima kasih lagi satu aja ya. Boleh, Bapak. Lagi satu ini tentang ini. Tentang kita kan maunya tidak berbayar begitu ya. Kalau Hmm. bisa tidak berbayar, minta yang tidak berbayar. Nah, mungkin dari pihak Rumah Scopus bisa punya punya template untuk negosiasi untuk tidak berbayar gitu loh. Misalnya saya sedang S3, saya tidak dibiayai oleh institusi gitu misalnya. Kalau Oh, yang ada begitu. itu untuk membuat peluang kita tidak berbayar kan lebih bagus begitu. Oke. Kalau nanti Atau ada ini, saran yang lain dari Rumah Scopus supaya tidak baik. berbayar? Siap. Nanti kalau misalkan ada, saya kirimkan ya Bapak di grup ya untuk statement itu. Kalau misalkan ada, soalnya untuk saat ini kami belum menemukan gitu. Nanti kalau misalkan ada, biasanya sih memang itu Bapak menuliskan by email gitu nggih.
ketika Bapak sudah keluar LO-nya, LOA-nya. Gitu bisa negosiasi lah gitu istilahnya. Gitu Bapak. Jadi kan kayak sedikit menjebak ya gitu. Saya punya artikel dan saya sudah dapat LOA-nya tapi saya kesulitan soal dana gitu. Nanti bisa dinegosiasikan. Siapa tahu untuk gratis begitu. Begitu Pak Putu. Nanti bisa Ah, Nanti kalau ada template-nya bisa kita sampaikan, kita kirimkan di grup. Gitu nggih? nih. Terima kasih. Lagi satu lagi ya. Iya Tentang Bapak. ini. Tadi kan kita bisa submit melalui email, kita Ya, bisa melalui ya. Nah, bagaimana itu? Apakah kita bisa keduanya atau memang salah satu atau menurut saran dari publishernya gitu? Oke, oke, terima baik, kasih. menarik. Ya, Sama-sama Pak Putu. Nah, kalau Bapak tinggal mengikuti dari jurnalnya, ketentuan jurnalnya. Kalau ketentuan jurnal itu sudah ada editorial manager atau sudah ada bagian submission, submit manuskrip gitu ya, sudah ada submit kan aja di situ atau OJS-nya lah istilahnya kalau kita kan menggunakan OJS. Istilahnya gunakan OJS-nya. Kecuali kalau memang ketentuan dari pihak jurnalnya itu menyampaikan bahwa pengiriman itu dilakukan by email. Nah, itu boleh dilakukan. Silahkan dikirimkan lewat email si editor, chief editor biasanya itu dikirimkan ke situ dengan beberapa persyaratan yang harus dilampirkan. Yang diminta ya, misalnya cover letter, title page, dan sebagainya, silahkan tampilkan juga atau kirimkan juga di dalam email. Begitu, Pak. Nah, Pak Putu, gitu nggih. oke Kalau ya. alangkah baiknya Terima memang kasih. pilih Ya, salah satu saja. Begitu, ya, sama-sama ya. Pak Putu. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf agak banyak pertanyaannya. Oh, nggak Silakan. apa-apa, Terima Bapak. kasih. Ini Ya, saya melihat ya. luar biasa semangatnya Pak Putu untuk bisa submit, begitu ya. Apalagi Pak Ya. Putu sudah punya paper yang sudah terindeks Scopus ya? Iya, punya satu. Ya. Ya, Yang baik. nama pertama punya satu ya. Oke, baik Bapak, nggak masalah. Nanti Ya. bisa ditambahkan lagi setelah ini. Paper kedua, begitu ya, untuk dengan nama Bapak, gitu. Oke, nanti juga siapa tahu banyak yang mensitasi, ya, gitu. Dan ini semoga bisa menjadi semangatnya Bapak Ibu semuanya untuk bisa segera mensubmit papernya gitu nggih, sudah mulai menulis gitu. Menyisihkan waktu untuk menulis, menyelesaikan papernya begitu nggih. Kalau ada kendala bisa tanyakan ke kami. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dalam posisi submission? Bagaimana Bapak Ibu? Nih saya melihat tenang-tenang saja nih. Atau Bapak Ibu, saya ditinggal tidur nih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau dikonsultasikan? Atau ternyata ada yang mau di submit malam ini? Ada dari Bapak Ibu? Halo? Hening ini sepertinya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau semisal tidak ada, saya serahkan ke Mas Hafid ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya Mbak, Oh, Bapak, ya salah bagaimana? dulu. Pak Mas Rudi. Mas Ruri, Mas Ruri. Ya, Bapak. Ini tadi dengan penjelasan Mbak Bibi terkait dengan submit paper ini Mhm. banyak sekali yang harus kita ingat. Jadi akhirnya Iya, iya. malah kayaknya numpuk-numpuk gitu, lupa yang depan gitu. Oh iya, Maksud saya Bapak. begini, nanti untuk follow up Mhm. kita nanti saat kita kemarin yang ada istilah learning by doing itu ya. Ya, betul. Nah ini nanti benefit kita ini setelah webinar ini apa kira-kira nanti yang diberikan sehingga nanti selama kami nanti menulis itu apakah ada pembinaan selanjutnya atau bagaimana sehingga ya kami nanti bisa mudah-mudahan bisa segera submit gitu karena Pak Putu Ya, nanti sudah punya paper. Kami ini kan
baru start dari awal ini. Boleh, Nah, ini siap kan Bapak. dengan berbagai apa aturan-aturan, ketentuan-ketentuan itu, ya apakah ada istilahnya support, apa benefit untuk kita, terus bagaimana nanti teknisnya gitu, Pak. Terima Baik, kasih, Mbak, gitu. Oke. sama-sama Pak Mas Ruri. Baik, menarik ya Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu tetap mendapatkan fasilitas gitu, yang mana nanti akan disampaikan oleh Mas Hafid. Gitu nggih. Bapak Ibu tenang saja karena kami tetap bersama Bapak Ibu gitu. Jadi nanti monggo disampaikan Mas Hafid gitu nggih. Pada Mas Hafid saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Mungkin yang diterangkan Mbak Bibi sangat jelas ya, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Nah, nantinya Bapak Ibu tidak akan dilepaskan begitu saja, masih ada pendampingan selama 3 bulan, Bapak Ibu. Nah, kemudian pendampingannya modelnya bagaimana? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa japri saya ataupun Mbak Bibi, atau mungkin di grup WA boleh, atau ketika Bapak Ibu mau submit butuh pendampingan. Nah, nanti bisa japri saya ataupun Mbak Bibi, nanti bisa apa ya? Mungkin kesepakatan mau Zoom atau via japri bisa Bapak Ibu. Kemudian fasilitas yang lainnya Bapak Ibu akan mendapatkan cek Turnitin 1 kali sebelum submit, seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan mengerjakan manuskripnya. Nah, kemudian mungkin ini tambahan motivasi saja Bapak Ibu. Oke, izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas, sudah. Oke. Nah, author, it's ini belum masuk ke organisasi. Pakistan. Di sini saya akan menunjukkan Bapak Ibu. Ada negara yang mungkin bisa dikatakan tidak lebih maju dari Indonesia. Nah, tetapi saya tidak akan membahas di sana. Saya akan membahas di sini, Bapak Ibu. Di Universitas which is Azam ada satu, kita cek autornya. Satu autor. Nah, Hayat Tasawar atau Tasawar Hayat. Dokumennya berapa, Bapak Ibu? 2755. Ini satu orang, Bapak Ibu. Nah, kita cek recordnya. Kita back dulu. Kita cek recordnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita coba cek yang paling tinggi. 379 dokumen. 1 tahun ada berapa, Bapak Ibu? 1 tahun ada berapa, Bapak Ibu? 365 hari ya, Bapak Ibu. Di sini 379. Nah, berarti 1 hari 1 paper. Itu tidak apa ya, hal yang mustahil itu tidak, karena ada juga. Nah, ini yang publish ya Bapak Ibu, bukan yang submit. Saya yakin di paper ini sebanyak ini beliau tidak hanya author pertama. Jadi bisa saja beliau menjadi author kelima, ketujuh dan sebagainya. Nah, maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu kolaborasi dengan yang lainnya. Nah, biar memperbanyak paper Bapak Ibu juga. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu. Dicoba terus karena pengalaman juga Q4 ditolak, submit ke Q2 malah diterima. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan papernya. Jangan apa ya, hebatnya, wah apakah ini bisa masuk Scopus, itu jangan Bapak Ibu. Harus semangat.
Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, nah nantinya em, silakan Bapak Ibu juga bisa melihat di video recordnya. Dan untuk video yang ada di website Rumah Scopus, itu bisa dibuka kapanpun Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, saya mewakili tim. Maaf, Oh, maaf Mas. bagaimana Ya, kita? kalau video Rumah Scopus kan bisa dibuka setiap saat. Ya. Kalau video kita pembelajaran selama 8 sesi ini bisa juga kan Mas? Nah, insya Allah bisa Ibu. Tapi kalau nanti bisa di-download, Mm-mm. silahkan di-download. Kalau tidak bisa, nanti apa dilihat saja seperti itu Ibu. Itu kalau bisa di-download. Karena kan kita kerjanya ya pelan-pelan dalam 3 bulan Iya. ini kan Oh, gitu. iya. Jadi Jadi, diulang seperti itu. jadi nanti kalau sudah menemukan polanya itu lebih enak Ibu. Ya, Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas. baik. Nah, saya mewakili tim manajemen Rumah Scopus meminta maaf Bapak Ibu jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi webinar ini Bapak Ibu, apakah bisa on kamera Bapak Ibu kita melakukan sesi foto bersama? Bisa, Mas, bisa. Oke, silakan Bapak Ibu untuk on kameranya. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Oke. Nah, mungkin minta tolong kepada Mbak Vivi apakah bisa di capture. Nah, gaya yang pertama Bapak Ibu kita gaya Rumah Scopus, tangannya seperti ini di bawah muka. Oke, seperti ini, tahan. Nah, mungkin bisa di capture Mbak Vivi. Oke, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu ada informasi lagi. Saya izin share screen. Oke. Nah, sekarang di Rumah Scopus Bapak Ibu ada program baru yaitu bibliometrik. Nah, bibliometrik ini itu dengan metode SLR. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendalami terkait SLR, silahkan bisa mengikuti kelas bibliometrik. Nah, untuk sesi ini dimulai tanggal 7 Oktober, Bapak Ibu. Jadi nanti pengenalan analisis bibliometriknya, kemudian alatnya yang digunakan, visualisasi datanya bagaimana. Nah, nanti ada setiap sesinya, Bapak Ibu. Dari tanggal 7 sampai tanggal 22 Oktober. Nah, nanti ada juga paketnya dari yang reguler 549.000 Bapak Ibu. Kemudian ada juga paket banding spesial dengan bonus akun Scopus. Nah, dengan harga 699. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu yang berminat terkait SLR bisa mengikuti kelas bibliometrik. Seperti itu. Oke, mungkin sekian. Saya tutup um, webinar pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah antusias mengikuti webinar selama 8 pertemuan kali ini. Hmm. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas. Terima kasih warahmatullahi Mas Hafiz, Waalaikumsalam Mbak wabarakatuh. Biwi. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Mudah-mudahan Terima pernah ketemu juga ya Ya, di Jogja. mudah-mudahan selesai kasih di Mas paper. Mas Hafid, Mbak Biwi. Sama-sama Bapak Terima Ibu. kasih. Ya, makasih banyak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Izin live. Assalamualaikum. Izin, Salam. izin menutup Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu.